surga, kami mau mendengarkan sekali lagi firman Tuhan. Tetaplah kuasa-Mu menyertai kami sehingga kami bisa memahami akan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, baik teman-teman saya akan memberikan sedikit renungan kepada kita pada kesempatan ini. Jadi dulu tahun 1991 sampai 1997 saya pernah tinggal di kota DKI, ya. Jadi tamat sekolah tahun 91 dan tahun 97 saya kuliah di perguruan atau ambil jurusan kependetaan di Siantar. Jadi suatu kali kan saya pernah tinggal di satu lokasi di daerah ini, ya. Jadi ini adalah kalau jalan ini arah ke Pasar Minggu, kalau tidak salah ini ke arah Ragunan, kalau ini ke Warung Buncit, ya. Sorry, langsung Warung Buncit. Jadi kami tinggal di daerah sini, ya. Suatu kali ada teman saya, jadi saya tinggal di sini dengan teman saya, ada penjual koran, ada kondektur, dan saya sebagai penginjil literatur waktu itu. Dan mereka ini bukan Advent, cuma saya yang Advent. Salah satu teman saya, dia bekerja sebagai penjual koran. Jadi penjual korannya ini dia menerima koran dari agen, tapi dengan perjanjian bahwa ketika nanti contohnya ketika diterimanya koran itu dia tidak bisa kembalikan kalau ada yang sisa. Jadi kalau ada yang sisa dia harus nombok, ya. Dan teman saya ini dia bekerja atau jualan di daerah ini. Ini adalah arah ke Pasar Minggu, lalu kemudian ini arah ke Depok, ya. Ini kalau nggak salah ini ke Kampung Rambutan dan ini ke TBC Matupang Lebak Bulus. Ya, jadi ada lampu merah di sini sebelum ini jalan tol. Dulu ini belum jalan tol, ini rel kereta api. Di sinilah teman saya ini jualan. Satu kali dia pulang ke rumah dengan emosi, lalu dia merobek-robek dia punya uang. Itu uang kertas 100 perak, ya. Lalu jadi surat teman-teman bahwa teman ini kalau jual satu koran itu untungnya itu hanya 1 perak, ya 100 perak. Tapi kalau dia menjual majalah bisa dapat untungnya sekitar 500 atau 1000. Jadi pada hari itu dia merobek. Jadi saya sudah di rumah waktu itu, saya lalu tanya dia, kenapa kamu robek uangmu itu? Lalu dia marah dengan menggunakan bahasa kasar, bahasa kotor. Saya rugi-rugi, saya harus nombok ini. Banyak nih yang nggak laku, saya punya koran ini, katanya dia. Lalu saya bilang sama dia, sebentar lu Lek, saya bilang gitu. Kamu kan dapat untung satu koran hanya 100. Sebenarnya harus kau hargai ini koran harga 100 perak ini, karena kalau nggak ada untung uang 100 perak ini kau tidak akan dapat 1000, tidak dapat 5000 atau selanjutnya, ya. Itu tidak, artinya kamu ini harus kau hargai uangmu yang harga 100 perak ini, saya bilang sama dia waktu itu. Lalu dia diam, ya. Jadi pertanyaannya adalah kepada kita, bagaimana kalau kita punya barang-barang seperti ini, ya. Ada emas, ada kendaraan sepeda motor, mobil, dan rumah. Tentu semua yang ada di sini kita akan jaga, karena ini termasuklah barang-barang berharga kita, ya. Tetapi kalau ada ini bagi kita, mungkin kita percaya diri, ya, percaya diri. Namun pelajaran yang saya ingin sampaikan kepada kita saat ini bukan masalah berbicara karena barang-barang ini, ya, bukan juga ketika kita memiliki ini lalu kita percaya diri. Tapi apa yang kita akan pelajari adalah, mari kita lanjutkan. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan manusia yang diciptakan Tuhan ini? Ya, apakah manusia ini berharga di mata Tuhan? Ya, apakah berharga di mata Tuhan, ya? Lalu apakah orang-orang yang di perkotaan itu juga adalah berharga di mata Tuhan? Jadi bagaimana melayani dan menjangkau mereka yang tinggal di perkotaan, yang memiliki banyak keragaman status kondisi di mana mereka juga perlu diselamatkan supaya mereka juga mengenal Yesus, ya. Dan kemudian bagaimana sikap kita atau penekanan yang saya akan sampaikan pada pelajaran kita pada sini adalah
bagaimana sikap kita ketika kita berhadapan dengan orang-orang ini yang memiliki status kondisi di perkotaan yang beragam-ragam. Sikap kita kepada mereka sehingga kita bisa menjangkau orang ini, karena mereka ini juga adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan, ya, di hadapan Tuhan. Baik, jadi saya ambil dulu di sini adalah betapa berharganya manusia itu di hadapan Tuhan, dan tujuannya adalah supaya kita sebagai umat Tuhan juga menghargai ataupun melayani mereka dengan tulus dan bisa memenangkan mereka. Baik, kita kembali kepada penciptaan. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Ya, apa artinya di sini adalah bahwa manusia itu adalah makhluk, artinya bahwa manusia itu adalah makhluk termulia. Ya, 6 hari Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini, tetapi di 6 hari yang terakhir Dia menciptakan manusia menurut gambarnya. Jadi manusia itu adalah makhluk yang termulia. Ya, ada istilah yang saya dapat, namanya adalah memiliki self esteem, yaitu adalah keberhargaan diri. Ya, kalau tadi kita punya barang-barang mewah, tetapi kita di sini adalah kita akan pelajari bahwa manusia itu memiliki self esteem, yaitu keberhargaan diri. Apa artinya berharga diri? Ini adalah semua manusia itu mulia, berharga dan layak dicintai syarat. Ya. Kemudian setelah manusia jatuh ke dalam dosa, dalam Kejadian pasal 3 1-6, dan bagaimana self esteemnya ini jadi ada yang mempengaruhi atau telah terjadi perubahan, atau kalau saya bisa gambarkan sih sebenarnya dipengaruhi atau telah terjadi. Ya, ada dua hal ya. Yang pertama ada disebut istilahnya adalah homo homini lupus, yang berarti manusia adalah serigala bagi sesama manusianya. Jadi kita ini jadi serigala memangsa kepada sesama kita. Istilah ini disebut pertama kali dicetuskan dalam karya Paul Plautus berjudul Asinaria tahun 195 sebelum Masehi, itu lupus es homo homini. Ya. Namun berikutnya ada lagi menurut Adam Smith, itu dibuatnya tahun 945 Masehi. Ia menyebut lagi istilah manusia makhluk sosial dengan homo homini socius, yang berarti manusia menjadi sahabat bagi manusia lainnya. Ini dipopulerkan oleh Thomas Hobbes tahun 1651. Jadi artinya begini, contohnya saya ada orang yang mensponsori saya waktu kuliah, jadi orang ini akan saya ingat terus sepanjang masa. Ya, ada orang yang membantu saya kuliah saat ini, orang ini akan saya ingat sampai masa. Jadi ini maksudnya adalah homo homini socius ini. Jadi bagaimana kita berarti menjadi sahabat bagi manusia yang lain. Dalam Alkitab, saya coba gambarkan bagaimana keadaan manusia. Ya, saya ambil itu dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 mengenai orang Samaria yang murah hati. Ya, jadi saya gambarkan kondisi perkotaan dan keadaan manusia setelah jatuh dalam dosa ini adalah dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Tentu teman-teman semua di sini yang kita di Zoom ini sudah tahu ceritanya ya. Tetapi saya ingin mengambil di sini secara singkat, yaitu mengenai tokoh-tokoh yang ada di situ. Ya. Yang pertama ada orangnya yang disamun, ya, orang ini disamun ya. Lalu di tokoh yang berikutnya lah penyamun. Lalu tokoh berikutnya lah imam dan orang Lewi. Ya. Dan yang terakhir adalah orang Samaria yang baik hati. Penyamun ini saya bisa gambarkan adalah mereka lah korban dari situasi kondisi, ya, dari keragaman atau keadaan manusia dunia ini. Jadi maksudnya di sini adalah mereka lah ada yang menjadi pembunuh, perampok, tukang copet, ada juga sebenarnya kupu-kupu malam. Nah, inilah jadi korban yang orang-orang yang manusia-manusia yang artinya mungkin seperti saya bilang yang tidur di lorong jembatan, di samping sungai Ciliwung, ya, sorry. Ya, inilah mereka ini. Lalu yang kedua adalah
Eh, penyamun. Penyamun ini adalah, atau si perempat ini adalah, itu manusia yang memiliki sikap apa yang kamu punya adalah punyaku dan saya harus ambil atau rampas. Jadi sama seperti homonipi lupus, ya, homini lupus, ya. Jadi merampok dia. Jadi segala sesuatu yang dipunya orang dia miliknya, dia harus diambil. Lalu ada juga orang yang sikapnya seperti seorang imam atau orang Lewi ini, ya. Jadi memiliki sikap, yaitu apa yang kamu punya adalah punyamu dan apa yang aku punya adalah milikku. Jadi tidak ada urusan dengan kamu, atau mari kita urusan sendiri. Ya, itulah. Jadi ada yang sikap seperti itu. Lo we. Nah, itu istilah orang Jakarta, ya. Tapi ada juga orang seperti orang Samaria ini, ya, yang menggambarkan sikapnya atau apa yang kamu punya berasal dari Tuhan, saya harus bagi. Jadi salah satu bagian dari homo mini socius, ya. Dan saudaraku atau teman-teman saya, semua kondisi seperti yang digambarkan orang Samaria yang baik ini ada di perkotaan, ya. Mereka ada di perkotaan ini, orang yang miskin, orang yang melarat, orang pembunuh, perampok seperti saya katakan tadi. Tetapi ada juga orang-orang yang korban, ada juga orang-orang yang baik, ya, atau seperti orang Samaria. Semua berada di perkotaan. Yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana kita menjangkau orang yang di perkotaan ini, ya. Bagaimana kita menjangkau mereka, ya, bahwa mereka ini juga adalah makhluk yang memiliki self esteem, atau semua manusia itu mulia, berharga dan layak dicintai tanpa syarat. Dan mereka juga adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan menurut rupa dan gambarnya. Tentu di sini ada bagaimana sikap kita ketika berhadapan dan melayani mereka yang berharga di mata Tuhan atau yang memiliki sistem ini, sehingga sikap kita itu juga akan menentukan keberhasilan kita untuk menjangkau orang-orang ini, ya. Bagaimana sikap kita, walaupun sebenarnya kondisi manusia saat ini bahwa dosa memisahkan kita dari Tuhan, ya, menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan, sehingga dia juga tidak mendengarkan kita dalam dosa. Namun manusia ini tetaplah bahwa mereka adalah image of God, atau diciptakan menurut gambar Allah, ya. Jadi tetapi penekanan kita adalah tetap mengenai bagaimana sikap kita terhadap mereka, ya, karena itu akan menentukan, atau sikap itu akan sangat mempengaruhi keberhasilan kita dalam menjangkau mereka. Baik, kita kembali kepada penciptaan tadi, ya. Bahwa saya katakan tadi bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar rupa dan Allah, ya. Ini menandakan bahwa Allah bukan saja menciptakan mereka, tetapi ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, ya, ketika mereka jatuh ke dalam dosa, Allah melalui Yesus sendiri datang ke dunia ini menjadi juru selamat, ya. Dia memberikan teladan yang baik, bahkan berbagai hal yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus di dunia ini untuk memperkenalkan keselamatan, bahkan juga kerajaan sorga. Dan sampai ujungnya dia harus merelakan dirinya mati di kayu salib, ya, mati di kayu salib. Jadi ada juga buku yang saya pernah baca, ketika Tuhan menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya, atau image of God ini adalah kenapa Tuhan itu bisa datang ke dunia. Ini juga salah satu alasannya, karena image of God ini adalah menjadi pengikat antara Allah dengan manusia itu, ya. Jadi kenapa Tuhan datang ke dunia ini, karena manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, jadi pengikat. Jadi itulah alasannya menurut buku itu, ya. Tetapi dari semua rangkaian ini adalah kita baru tahu apa yang dilakukan Tuhan ini kepada manusia yang berdosa itu, oleh karena Dia sangat mengasihi, ya. Kasihnya lah yang sebenarnya yang muncul dalam dirinya, yang membuat dia rela sampai harus mati di kayu salib. Jadi kita juga dalam menjangkau orang-orang yang di perkotaan yang memiliki keragaman dan kondisi situasi mereka ini, kita harus memiliki yaitulah yang saya katakan tadi, yaitu sifat kasih, ya. Kasih inilah sebenarnya yang harus kita miliki, karena ini akan menentukan keberhasilan kita untuk menjangkau mereka. Bagaimana
caranya ataupun ada berapa hal yang menjadi pertimbangan kita di sini ya. Dalam pelajari yang pertama adalah kita agar kita tidak melabelkan atau menjudge mereka. Contohnya kita katakan ketika kita melihat orang-orang kita, oh ini pencuri, ini perampok, ini kupu-kupu, ini orang baik dan lain-lain. Jadi kalau dia pencuri jangan dekatin, nah, itu ya. Kalau dia orang, oh ini dia kita layani, oh mereka lagi butuh kita, oh, kita layani ya. Ini satu-satu ketika ada ini dalam diri kita, ini juga akan membuat kita akan gagal karena kita sudah melabel-label mereka ya. Lalu yang kedua adalah kita juga jangan seperti Nabi ya. Nabi ya saudaraku adalah yang dipilih Tuhan untuk menerima wahyu yang disampaikan kepada manusia ya. Atau dikatakan sini pemimpin umat yang dipanggil Tuhan untuk memperingati mereka agar tidak menyimpang dari perintah Allah. Jadi ketika Nabi itu menerima wahyu dari Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan itu yang dia sampaikan. Karena kita juga seperti itu ya. Jadi contohnya di sini kalau ada orang yang merokok langsung kita katakan, menurut WHO faktor utama penyakit kanker adalah merokok. Jadi kalau Bapak merokok berarti Bapak akan menjadi kanker, sangat berbahaya. Jadi stoplah merokok. Nah, ini ya. Mungkin banyak contoh yang bisa kita gambarkan. Kalau ini terjadi kepada kita untuk menjangkau atau sikap kita kepada orang-orang di perkotaan seperti yang dengan kondisi yang tadi itu, wah ini susah ini ya. Akan susah kita mereka mendapatkan hati mereka atau memenangkan mereka. Tetapi kita perlu menjadi seorang seperti imam atau imam besar. Artinya imam besar ini adalah sebagai pengantara, mereka menjadi pengantara kepada Tuhan. Jadi kalau kita bertemu dengan orang-orang ini, kita itu seperti sebagai imam yang mengantarakan diri mereka, keberadaan mereka atau kesusahan atau semuanya kepada Tuhan. Atau kita seperti imam besar sekali setahun pergi ke bilik yang maha suci untuk mengadakan pendamaian. Jadi kita adalah memberikan pendamaian antara mereka yang berdosa yang kondisi itu di perkotaan itu kepada Tuhan. Baik, mari kita lihat dulu bagaimana rupanya imam besar kita itu ya. Ada berapa ayat di sini dikatakan dalam ayat-ayat ini ya. Sebab itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan. Jadi pertama adalah ini sikap itu menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah dan untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi imam besar kita inilah kenapa dia menaruh belas kasihan, karena dia juga pernah sudah mengalami penderitaan itu. Jadi saya bisa gambarkan begini, kita bisa menjangkau orang-orang di sana kalau memang kita pernah merasa berada di tengah-tengah mereka, pernah melihat keberadaan mereka atau mungkin kita berada di situ ya. Jadi pengalaman saya menjual buku dulu di Jakarta, saya pernah di beberapa daerah-daerah yang kumuh, termasuk di Kampung Melayu dekat Sungai Ciliwung itu, saya pernah di situ terjun dan berada di situ. Itu pun sebenarnya bukan karena sengaja, karena kami jual buku dan tersasar jalan, jadi kami melewati itu. Termasuk juga di daerah Kebun Jeruk, ya di bawah tol-tol itu kami situ, karena daripada kita harus nyebrang berapa kali naik angkot, akhirnya kita lewat jalan tol, di lorong-lorong jalan tol itu yang saudara kalau lewat jalan tol Kebun Jeruk itu, ada kan di situ banyak sekali kayak hutan-hutan di situ. Ya saya sudah lewatin itu semuanya. Ya saya sudah pernah ke situ. Jadi salah satu kalau kita terjun bisa kita rasakan bagaimana penderitaan kesusahan orang. Jadi ini akan bisa mengerti keadaan mereka. Jadi begitu juga imam besar kita Yesus Kristus itu karena dia sudah berada di dunia ini. Lalu berikutnya di dalam, saya nggak kelihatan ayatnya di atasnya, jadi sorry saya nggak sebut. Lalu kemudian di dalam Ibrani pasal 4 ayat 15 dikatakan sini, sebab imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berdosa. Jadi imam ini, Yesus ini juga tahu kelemahan-kelemahannya, ya kelemahan-kelemahan kita, ya karena memang dia juga sudah pernah merasakan hal-hal yang demikian, ya. Jadi ini juga harus ada dalam diri kita sebagai bagaimana menjangkau orang-orang di perkotaan dengan kondisi keragaman mereka, apalagi siapa yang menjadi target kita yang kita mau dapatkan. Yang ketiga adalah Ibrani pasal 5 ayat 1 dan 2. Sebab setiap imam besar
yang dipilih dari antara manusia ditetapkan sebagai manusia, bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Penekanan yang saya ambil di sini adalah dapat mengerti, ya. Jadi dari 3 ayat ini sebenarnya sama saja bahwa bagaimana kita memahami, merasakan, ya, atau di sini dapat mengerti keadaan mereka. Ya, ini juga adalah menjadi, ini yang saya katakan tadi, bagaimana kita menjadi imam atau sebagai imam besar, jadi pengantara mereka kepada Tuhan. Kalau seandainya ada orang datang ke tempat kita, lalu kita tanya dia, gimana kamu? Oh, datang lagi kau ya. Kalau seandainya imam itu ada orang datang ke bersuci membawa domba, lalu ditanya oleh seorang imam, kok datang lagi? Nah, bagaimana perasaannya ini? Jadi kita juga perlu menjaga, atau kita jangan seperti itu, tetapi kita harus bisa merasakan bagaimana keberadaan mereka, kelemahan mereka, dan juga kita juga bisa menaruh belas kasihan terhadap mereka. Baik, sebagai kesimpulannya adalah yang pertama, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, betapa berharganya manusia itu. Yang kedua, manusia itu memiliki self-esteem, yaitu semua manusia itu mulia, berharga, dan layak dicintai tanpa syarat. Allah sendiri telah mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan, sampai mengorbankan dirinya mati di kayu salib oleh karena ia mengasihi mereka. Yang ketiga adalah sikap dalam menjangkau mereka adalah bahwa kita harus mengasihi mereka sama seperti Allah mengasihi mereka. Jangan melabelkan mereka, jangan menjadi nabi bagi mereka, tetapi jadilah imam atau imam besar, itu sebagai pengantara kepada Allah. Mudah-mudahan pelajaran yang saya sampaikan ini menjadi salah satu yang mungkin ide kita untuk menjalani menjangkau saudara kita yang ada di perkotaan. Karena Tuhan memberkati kita. Saya bawakan firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Bapa di sorga atas pelajaran yang kami sudah dengarkan pada saat ini. Kami memohon pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, bagaimana Yesus sendiri memiliki sifat kasih untuk menjangkau orang-orang berdosa ini. Itu juga yang kami miliki sehingga kami bisa memenangkan mereka. Berkati kami di kelas ini, bahkan mentor kami segala yang membimbing kami dalam perkuliahan ini. Terpujilah nama Bapa di sorga, dengarlah doa permohonan kami ini, karena semua ini kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin.